Alhamdulillah alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bertemu kembali masih mengkaji buku An-Nahwu fi Sab'ati Ayyam. Dan ini soal untuk murajaah dari pertemuan yang terakhir pada pekan lalu. Salah satu soal yang ke-13. في اللغة العربية ثلاثة أزمنة. Famahi. Dalam bahasa Arab itu ada 3 jenis waktu. Nah, apa saja itu waktunya? Kemudian 14 yang ke-14. Kaifa tu'assiru kana wa akhawatiha. Kana wa akhawatuha fil jumlatil ismiyah. Bagaimana kana wa akhawatuha itu memberikan pengaruh dampak kepada jumlah ismi apa yang dilakukan. Kemudian yang terakhir 15. Mata yakunul fi'lul mudhari'u mansuban wa majzuma. Kapan fi'il mudhari' itu menjadi mansub dan kapan dia menjadi majzum, ya. Ini soal untuk murajaah pelajaran yang baik. Seperti biasa sambil menunggu teman-teman yang lain bergabung. Silakan kalau ada yang ingin bertanya atau berbagi faidah dari pelajaran pertama sampai terakhir, dipersilakan angkat tangan. Silakan Bu Yayu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dalam jumlah ismiyah terdiri dari mubtada dan khobar yang ditandai dengan rofa. Apabila dia kemasukan ina, maka isim yang pertama dia berubah menjadi nasab. Sedangkan apabila kemasukan kana dan saudara-saudaranya, maka isim yang kedua dia menjadi mansub. Ya. Begitu, Ustaz. Isim pertama maksudnya apa, Bu? Kan ada 2 isim ya. Mubtada khobar artinya ya. Jadi iya, ya, nah, khobar kita kalau pakai masukkan ina pakai apa Ustaz istilahnya? Pakai mubtada khobar gitu ya? Iya, pada khobar lebih bagus, Bu. Oh ya. Jadi jumlah ismiyah terdiri dari mubtada dan khobar yang ditandai dengan tanda rofa. Kemudian apabila mubtada dan khobar itu kemasukan huruf ina, maka mubtadanya berubah menjadi mansub, dia berubah menjadi isim ina. Sedangkan apabila dia kemasukan kana dan saudara-saudaranya, maka khobarnya berubah menjadi mansub. Gitu, Ustaz. Yang benar kana atau kanna? Kana. Kana, mumtaz. Yang benar inna atau ina? Inna. Sahih, barakallahu fiik. Betul, Bu. Ya. Ustaz. Saya sengaja cross check karena kadang-kadang kita suka mendengar bacanya ini kemasukan ina, bukan ina, inna, ya, itu ada tasydid. Pokoknya orang kalau belajar bahasa Arab itu salah satu ciri khas pembelajar bahasa Arab itu detail dengan masalah harokat. Membaca itu nggak sembarangan. Yang panjang dibaca panjang, yang pendek dibaca pendek. Ya, jangan sampai ini namanya fi'il mudhari dipanjangkan. Yang panjang-panjang, pendek-pendek. Harus konsisten dia. Kecuali kalau memang mau sesuaikan dengan kebutuhan, mungkin lain cerita. Baik. Siapa lagi yang mau bagi faidah? Bahasa daerah Ustadz, mohon maaf ya, karena memang masih awam sekali bahasa Arab, ternyata mat itu sangat berpengaruh terhadap arti. Jadi mohon maaf, nanti mohon dikoreksi kalau ada kesalahan. Terima kasih. Enggak apa-apa, Bu. Itu bukan Bu Yayu tadi yang salah, bukan. Cuma saya keinget aja. Ada yang mengucapkan begitu. Jadi mumpung Ibu sampaikan, saya
Pak kasih komentar supaya kita bareng-bareng bisa perhatian. Dan memang masalah bacaan ini Ibu Bapak dan teman-teman itu butuh waktu, butuh proses. Yang penting setiap kali mungkin kita salah ucap tuh ada sensitivitas. Oh iya ini saya keliru bacanya nih. Yang panjang dibaca panjang, yang pendek dibaca pendek itu penting sekali dalam bahasa Arab. Dia harus stabil, konsisten. Makanya orang yang baca bahasa Arab dan bacaan Al-Qur'annya sudah lancar. Lancar di sini maksudnya sederhana ya. Artinya dia tahu huruf hijaiyah, bisa membedakan huruf hijaiyah, kemudian stabil di panjang pendeknya, nanti insya Allah akan cepat itu belajar bahasa Arab. Ketimbang yang masih terbata-bata. Ya. Dan salah satu yang perlu diperhatikan tadi ya, cara baca kita harus perhatikan betul ketika membaca kalimat yang berbahasa. Siapa lagi yang mau bertanya atau mau berbagi faedah? Katakannya. Silakan saudari Niza. Nah, Ustaz, Assalamualaikum. Huruf lam, in, an, dan lan masuknya ke fiil, lalu huruf anna dan saudara-saudaranya masuknya ke isim, Ustaz. Kana dan Ya, lana juga masuknya ke isim. sahih. Jadi inna dan saudari-saudarinya itu harf dan dia masuk ke dalam isim. Kalau dhanna dia bukan harf, dia fiil. Oh, ya, nah, Ustaz. Kemudian an lan dia juga harfu nasab, membuat mansub kata setelahnya masuknya ke fiil. Kemudian in dan lam dia harfu jazm sehingga membuat fiil mudhari setelahnya itu majzum. Nah, sahih. Barakallahu fiik. Apa lagi yang lain? Silakan, kita masih punya waktu. Sudah dua orang. Masih ada apa sudah nih Bapak? Terakhir supaya pas 3 ada enggak? Baik. Kalau sudah kita lanjutkan materi al-yaumul tsalis, hari yang ketiga, al-asmaul mansubah. Al-asma al-mansubah. Al-asma itu bentuk jamak dari isim. Di bentuk tunggalnya atau istilahnya dalam bahasa Arab mufrad itu isim. Kemudian ada istilah al-mansubah. Kalau ibu bapak mendengar istilah al-mansubah, apa yang terbayang? Yang mau jawab angkat tangan. Yang mau jawab angkat tangan. Kalau mendengar istilah ini,
al-mansubah ini, apa yang terbayang? Silakan saudari Miza. Iya Ustaz, membuat mansub atau fathah Ustaz. Buat mansub atau fathah. Baik. Bu Yayu apa Bu? Iya, dalam bentuk fathah, Dalam huruf bentuk akhirnya fathah. Baik, secara umum. barakallahu fiik. Baik. Ada yang menjawab lain nggak? Kalau mendengar istilah mansub, apa yang terbayang? Nanti sama halnya, kalau mendengar istilah majrur, apa yang terbersit? Kalau mendengar istilah majzum, kalau mendengar istilah marfu, apa yang terpikirkan? Jawabannya mengerucut satu. Apa kira-kira secara umum ini? Apa hal besar yang mengumpulkan semuanya dalam satu kesatuan? Variabel apa dia? Silakan Bu Lena. Ya, izin Pak Ustadz. Perubahan huruf akhir. Sahih. Kita berbicara mu'rab. Kata yang mengalami perubahan harakat huruf terakhir ini. Jadi itu yang terbayang. Kemudian diturunkan lagi dari situ apa? Ada yang namanya mansub. Diturunkan lagi dari situ, di antara ciri mansub itu diakhiri dengan fathah, baik dia bertanwin ataupun tidak bertanwin. Jadi itu garis besarnya seperti itu. Supaya gampang. Jadi sebelum kita tahu mansub apa, kita kembalikan ke paling atas. Supaya apa? Supaya punya konsep yang kita bangun. Jadi kalau nanti ada sesuatu yang kita belum paham, mudah untuk melacaknya kembali. Jadi kita akan belajar semua isim, atau enggak semua, maaf. Sebagian isim yang dalam kondisi mansub. Pertanyaan selanjutnya, kenapa? Yang mau jawab angkat tangannya. Kenapa isim mansub ini kok baru dipelajari sekarang di hari yang ketiga ini? Kenapa nggak dipelajari dari kemarin-kemarin? Kenapa baru sekarang kita pelajari di sini? Kira-kira kenapa itu, Bapak? Yang mau jawab angkat tangan. Kenapa? Jangan takut salah, Ibu Bapak. Coba. Ya namanya kita diskusi, nggak ada yang salah. Dan kita belajar bareng. Silakan Bu Yayu. Bu Yayu jadi mau jawab? Oh iya, Apa? biasanya dia merupakan kalimat pelengkap sehingga diletakkan setelah kata kerja, fiil, fa'il, dan dia pelengkap dengan kedudukan Lengkap. yang Baik. bermacam-macam. Baik. Barakallahu fiik. Ada jawaban lain nggak, Ibu Bapak? Kenapa sih kita baru bahas isim mansub itu sekarang, nggak dari kemarin-kemarin aja. Sudah 5 hari pertemuan, baru dibahas sekarang. Kita dengarkan suara baru dulu. Pak Arif, silakan. Kalau awal-awalnya kita jelaskan dulu antara perjanjian isim, fiil, dan alat-alatnya, setelah itu baru perubahan akhir agar kita terurut dan memahaminya dulu bagian isim dulu. Itu menurut Anda. Baik. Baik, Masya Allah. Barakallahu fiik. Bu Lena, silakan. Oh ya, baik. Karena pada dasarnya bahasa Arab atau kata dalam bahasa Arab itu eh, awalnya itu adalah dalam kondisi eh, marfu. Jadi ketika ada kemasukan alat baru dia berubah menjadi mansub.
Baik, barakallahu fiik. Jadi secara garis besar itu jawabannya saling menguatkan. Jadi yang paling utama, karena secara asal kalau kita bicara sesuatu yang mu'rab, maka hukum asal dia adalah apa? Marfu'. Maka ada istilah al-aslu fil kalimatil mu'rabati ar-rafa. Jadi secara asal hukum kata yang mu'rab itu dia marfu', itu secara asal. Maka kalau demikian, yang layak dipelajari terlebih dahulu adalah sesuatu yang asal, yaitu marfu'. Sama nanti Ibu Bapak ketika belajar sarf di mana ketika belajar sarf itu ada pembahasan mudzakkar muannas. Pasti yang dipelajari pertama kali ya mudzakkar, karena itu asal. Jadi sesuatu yang asal itu lebih layak untuk dimulai terlebih dahulu. Dan dia nggak mungkin berubah tanpa ada sebab. Ya, ini poin pertama. Yang kedua tadi juga benar, bahwasanya yang paling pertama ya kita harus tahu pembagian-pembagian kata secara umum, ya secara bertahap, baru masuk. Dan itu bagus sistem seperti itu. Sistem berjenjang dia. Jadi nggak tiba-tiba langsung masuk itu aja, enggak. Tapi betul-betul dari atas satu persatu dirinci. Itu betul. Yang ketiga, dibilang tadi ada yang mengatakan lengkap. Memang betul. Nanti kalau udah selesai semua kita akan tahu bahwasanya yang mansub, yang majrur itu sifatnya pelengkap. Alias apa ya kalau dibutuhkan. Kalau enggak. Karena asas dan inti dari satu kalimat itu adalah yang marfu. Coba Ibu Bapak perhatikan. Ketika kita mengatakan Zaidun jalis. Zaidun jalis. Ini jumlah apa nih? Ismiyah atau fi'liyah? Zaidun Ismiyah. jalis. Ismiyah. Kenapa dia disebut ismiyah? Diawali dengan isim. Diawali dengan isim. Baik. Sekarang jumlah ismiyah punya berapa rukun? Ada berapa rukunnya? Ada berapa unsurnya? Diawali alif lam, berakhiran Jumlah tanwin. ismiyah ada berapa rukunnya? Berapa unsur ini? Ada dua. Apa yang membentuknya? Ada apa? Mumtaz. Ada dua. Apa saja dua itu? Mubtada dan khabar. Ada dan khabar. Mubtada dan khabar. Sekarang lihat, mubtada dan khabar. Apa hukumnya di dalam bahasa Arab? Mansub, majrur, atau majzum? Marfu. Marfu. Lihat, mubtada marfu, khabar juga marfu. Sudah jadi kalimat sempurna belum? Sudah. Sekarang pada kata qoma zaidun. Ini jumlah apa ini? Fi'liyah. Ya, Kenapa disebut jumlah fi'liyah? diawali dengan fi'il. Diawali dengan fi'il. Apa fi'ilnya di situ di kalimat itu? Koma. Qoma. Dia masuk jenis fi'il apa dia qoma itu? Fi'il madi. Fi'il madhi. Mumtaz. Sekarang Zaid sebagai apa dia Zaidun? Fa'il. 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 Mungkin nggak fa'il sebelum fi'il? Tidak. Tidak. Kenapa nggak mungkin? Karena harus selalu diawali dengan fi'il. Ya karena jumlah fi'liyah selalu diawali oleh fi'il. Baik, sekarang fa'il. Apa hukumnya? Marfu. Mansub, majrur, majzum. Marfu. Jadi lihat, yang membentuk kalimat sempurna itu cukup nggak dengan sesuatu yang marfu? Cukup. Cukup. Haruskah ada yang mansub? Wajib Tidak. ada nggak? Tidak. Enggak. Tidak. Jadi lihat, itulah hukum asal. Jadi tanda kutip nih, Ibu Bapak kalau nggak belajar mansub, majrur, majzum,
ya nggak ada soal, tetap bisa membuat kalimat sempurna. Dan itu sudah benar dalam bahasa Arab. Jadi karena alasan itu, makanya yang marfu itu layak didahulukan. Makanya kalau Bapak nanti belajar buku Nahwu, pasti pembahasan yang sering didahulukan apa? Marfu'atul asma. Nanti kalau fi'il mudhari, nanti fi'il mudhari marfu. Itu pasti begitu. Nanti habis itu baru bahas yang lain. Ini nggak bisa dibalik. Ya, jadi ada pembahasan yang bisa dibolak-balik. Ada pembahasan yang sama sekali nggak bisa. Harus berturut-turut, kecuali kalau ada kondisi tertentu, alias apa nggak mengajarkan secara utuh tapi hanya parsial-parsial, silahkan. Ya seperti kalau kita lihat di buku ini contoh ya, kalau ibu bapak yang belajar buku Durusul Lughatil Arabiyyah itu, ya itu kadang ada beberapa bagian dia hanya bahas majrurnya sih, beberapa bagian bahas yang mansub, ya. Jadi sesuai kebutuhan. Tapi secara asal ibu bapak sudah bisa membentuk kalimat sempurna hanya dari yang marfu saja tanpa mengharuskan ada yang mansub, apalagi majrur maupun majzum. Baik. Jadi itu pengantar supaya kita tahu garis besar kenapa dia diakhirkan. Nah, ada dua pembahasan nanti di sini. Yang pertama al-hal wa tamyiz. Nanti yang kedua nanti ada istilahnya al-mustasna. Baik. Kita mulai. Ada yang mau baca dari yang Putri? Kalau ada angkat tangannya. Silakan Saudari Niza. Nah, Ustaz. Awalan al-hal wa tamyiz. Qad ya'ti ba'dal jumlatain ismun yuradu bihi ziyadatul makna fayakunu mansuban. Mithalu dzalik Zaidun muqbilun musri'an wa aqbala Zaidun musri'a wa qad yuqalu Zaidun mutasabbibun araqa wa tasabbaba Zaidun araqa wa yatalhadhu an musri'an ja'a ba'da hadatsin ma'rufin wa huwal iqbalu falamma kana ma'rufan kana gharadu min musri'a biyana halati hadza iqbali wa hay'atih walihada summiya halan wa amma araqan faqad jaa ba'da hadatsin mubham di annal tasabbuba qad yakunu lil araq wa qad yakunu lil ma'i wa qad yakunu lisyahmi wa lihadza kana gharadu min araqa tamyiza ahadi hadhil ma'ani li izalatil ibham wa lihadza summiya tamyiza. Khatimah masri'an halun mansubun wa araqan tamyizun mansubun. Teruskan Ustaz. Cukup, Tani barakallahu fiik. Cukup sampai wa situ. Jadi di sini kita akan belajar 3 macam isim yang mansub. Cuma 3 aja. Al-hal 1, kemudian at-tamyiz 2, kemudian nanti ada al-mustasna bi'illah 3. Ini saya kasih angka supaya nggak dikira al-hal dan tamyiz itu sama, enggak. Jadi hal sendiri, tamyiz sendiri. Dan beliau sengaja gabungkan karena supaya memudahkan, supaya nggak salah paham. Karena ini diantara 2 hal yang mungkin kadang suka disalahpahami oleh para pembelajar bahasa Arab pemula. Walaupun
biasanya kalau kita lihat itu yang sering dipadukan itu pembahasan al-hal dengan an-na'at. Itu sering itu. Jadi sering ada tulisannya apa bedanya al-hal sama an-na'at. Sering buku-buku nahwu. Begitu. Jarang atau bukan jarang, mungkin tidak banyak ya yang membahas al-hal dan tamyiz. Ya, bahkan yang terbaru sekarang itu ada yang membuat langsung 3 perbandingan, komparasi al-hal, an-na'at, tamyiz. Karena ketiganya ini punya banyak kemiripan sampai dibuat komparasi seperti itu, dan itu juga bagus. Jadi beliau sengaja gabungan keduanya sekaligus sebagai bahan komparasi. Dan salah satu metode belajar itu lakukan komparasi. Ada rasio yang digunakan di situ. Jadi penting. Kenapa ini begini? Kenapa ini begini? Sama seperti yang kita pakai di awal-awal itu. Kenapa jumlah ismiyah begini? Kenapa jumlah fi'liyah begini? Lalu apa bedanya dan segala macam? Karena itu menguatkan pemahaman. Nah, ini beliau lakukan juga langsung. Dan beliau akan jelaskan keduanya sekaligus berbarengan. Beliau katakan, qad ya'ti ba'dal jumlatayn isim. Nah, sekarang apa ini maksud dengan al-jumlatain ini di sini, Bu? Apa maksudnya? Ini. Jumlah ismiyah sama jumlah fi'liyah gitu kah, Ustaz? Sahih, ya, jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Jadi sesuatu yang sudah diketahui dan sudah sering disebut, nggak perlu lagi bolak-balik disebut kembali. Itu konsep dalam bahasa Arab. Jadi jumlatain ya, maksudnya apa? Ismiyah sama fi'liyah. Jadi nggak perlu lagi kita jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah ini supaya lebih ringkas, lebih cepat. Semakin ringkas, makin bagus. Dengan syarat ringkasan itu bisa dipahami oleh orang yang baca. Dan orang yang lagi belajar nahwu, kalau disebut al-jumlatan atau al-jumlatain itu udah pasti tahu. Maksudnya adalah al-ismiyah dan al-fi'liyah. Itu pasti begitu. Jadi, di sini beliau katakan, kadang-kadang ada isim yang terletak setelah 2 jenis kalimat. Nah, jadi ada isim yang terletak setelah 2 jenis kalimat. Jadi beliau katakan apa? Isim. Ini harus diingat baik-baik, isim yang terletak setelah kalimat, baik itu ismiyah maupun fi'liyah. Dan kalimatnya itu sudah sempurna secara susunan. Ya, secara susunan sudah sempurna. Nah, lalu kenapa sih isim ini datangkan? Kenapa isim ini datangkan? Diterangkan di sini. Yuradu bihi ziyadatul ma'an. Memberikan makna tambahan. Memberikan makna tambahan. Lalu bagaimana hukum si isim tadi? Terangkan lagi setelahnya. Fayakunu mansuba. Jadi ini hukumnya. Ya, sekarang beliau bicara hukumnya. Jadi nanti kita akan menemukan ada isim. Dia terletak setelah jumlah ismiyah atau setelah jumlah fi'liyah. Kenapa dia ada? Untuk memberikan tambahan makna, tambahan keterangan, tambahan informasi. Lalu hukum isim ini adalah mansub. Nah, yang dimaksud dengan isim di sini apa? Hal dan tamyiz. Ini maksudnya. Jadi isim di sini hal dan juga tamyiz. Mithalu dzalik. Sekarang lihat contoh. Zaidun muqbilun musri'an. Wa aqbala Zaidun musri'an. Wa qad yuqal Zaidun mutasabbibun arata wa tasabbaba Zaidun arata. Sekarang Ibu Bapak lihat. Saya buat garis lurus di sini.
Saya buat garis lurus. Sekarang sisi sebelah kanan. Ini mewakili jumlah apa Ibu Bapak? Ismiyah. Ya, ismiyah. Ismiyah. Kenapa ismiyah? Diawali dengan isim. Awal dari isim. Mulai Zaidun. Mana isimnya? Zaidun. Zaidun. Isim yang terletak di awal kalimat disebut apa? Mubtada. 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 Apa hukum mubtada? Marfu. Marfu. Sekarang kata yang melengkapi mubtada namanya apa? Khobar. 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 Apa hukum khobar? Marfu. Tuh. Ibu Bapak udah hafal sendiri itu. Ya kan? Jadi lihat selalu begitu Pak. Coba Ibu Bapak begitu terus baca pelan-pelan sambil diulangi kembali. Nanti lama-lama konsep itu akan terbentuk. Kadang-kadang karena terbiasa nanti hafal sendiri. Ya, jadi kalimat sebelah kanan itu mewakili jumlah ismi. Kenapa? Ya sederhana, diawali sama isim, yaitu Zaid. Dan dia pasti mubtada. Nah, jadi lihat di sini. Ini secara susunan sudah sempurna. Sudah. Sudah sempurna belum? Sudah. Sudah. Kenapa sudah sempurna? Karena sudah Bib. kedua. Sudah ada mubtada dan khobar. Ada mubtada sama khabar. Mana mubtadanya? Zaidun. Zaidun. Nah, ini Zaid. Khabarnya mana? Mukbilun. 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 Mutasabbibun. Mukbilun itu artinya datang. Mutasabbibun itu bercucuran. Nah, ini secara hukum juga marfu. Ini marfu. Ya. Ini marfu. Ini marfu. Baik. Sekarang yang sebelah kiri. Ini mewakili jumlah apa berarti? Jumlah fi'liyah. Fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Baik. Jumlah fi'liyah itu ada berapa rukun? 2. Ada berapa unsurnya jumlah fi'liyah? Fi'il dan fa'il. 2. Ada 2, yaitu fi'il dan Fa'il. Yang selalu di depan yang mana? Fi'il. Baik, sekarang berarti mana fi'il yang kalimat pertama? Bala. Qabala. Qabalah. Ya, ini berarti fi'il. Yang kedua mana? Tasabbaba. Tasabbah. Tasabbaba. Baik, sekarang mana fa'ilnya? Zaidun. Zaidun. Zaid. Zaidun. Ini juga Zaid. Baik. Yang harus marfu yang mana? Fi'il atau fa'il? Fa'il. Keduanya. Dua-duanya. Apakah fi'il harus marfu? Tidak. Tidak. Siapa yang bilang harus marfu? Hah? Enggak ya, enggak ada kewajiban harus marfu, enggak. Tidak ada keterangan kewajiban harus marfu. Yang wajib marfu itu hanya fa'il. Ya, kalau fi'il ya terserah tergantung kondisinya. Nah, sekarang ini aqbala sama tasabbaba. Apakah dia marfu? Marfu enggak? Tidak. Tidak. Apakah dia majzum? Tidak. Tidak. Mungkin enggak majrur. Tidak. Kenapa enggak mungkin majrur? Karena hukum asalnya mabni. Ya, kenapa enggak mungkin majrur ini? Aqbala sama tasabbaba. Karena tidak diawali dengan huruf. Hah? Tidak bisa diawali huruf ya, Ustaz? Majrur itu hanya untuk isim. Mumtaz. Itu jawabannya. Karena majrur buat isim. Nah, kan aqbala sama tasabbaba isim bukan? Bukan. Bukan, langsung udah dieliminasi dia. Nggak mungkin bisa majrur. Kenapa? Dia fi'il. Baik, sekarang aqbala sama tasabbaba mansub. Tidak. Yakin? Mansub. Ini akhirnya fathah loh ini. Enggak, dia Ini mabni. bukannya mansub ini. Mabni dengan Nah, sekarang gini, saya tanya, yang mau jawab angkat tangan sekarang. Kalau ada yang bilang ke ibu bapak, yang mau jawab angkat tangannya. Kalau ada yang bilang ke ibu bapak gini, ini mansub kok. Kenapa itu? Kalau kata akhirnya fathah. Aqbala, la itu fathah. Tasabbaba, ba itu fathah. Kan mansub itu. Apa yang akan ibu bapak jawab kalau begitu?
Coba angkat tangan yang mau coba. Ada yang mau coba nggak? Jangan takut salah Bapak, coba aja. Nggak mesti semuanya, paling jawab yang mau mengena dikit boleh. Ya, nanti saling ngumpulkan jawaban, siapa tahu jadi satu konsep. Bu Yayu, silakan. Tanda mansub pada satu fi'il tidak selalu dalam bentuk fathah. Ya, bentuk fathah. Baik, barakallahu fiik. Pak Arif. Ya. Pada dasarnya itu fi'il madi itu mabni atas fathah, Ustaz. Kalau fi'il mudhari sama kecuali ada apa lupa. Ada yang membuat Baik, baik, dia intinya gitu. baik, barakallahu fiik. Ada lagi nggak yang lain menjawab? Angkat tangan coba. Ini hari ini kita khusus banyak diskusi Pak ya, Bapak ya, hari ini. Karena ini kan masih pagi, jadi masih fresh, kita masih bisa banyak diskusi. Saya kalau malam memang saya aja mungkin nggak terlalu banyak, karena saya tahu udah kondisi mungkin capek, ya. Jadi diskusinya kita buat beda nih, karena ini masih pagi, jadi saya mau izin agak banyak diskusi. Tapi Ustadz kan tengah malam ya di sana Ustadz. Iya, di sini di hari, sini saya jam 1:30. Insya Allah. Ya, Ustadz. Baik, Saudari Ani silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tanda mansub pada tanda mansub tidak selalu fathah, bisa saja fathah tersembunyi. Baik, fathah tersembunyi. Baik, barakallahu fiik. Masih lagi nggak yang lain? Sudah? Baik. Dari jawaban yang ada, itu semua jawaban yang memang disampaikan sama yang sudah lama dia berkecimpung di dunia nahwu. Ya. Nah, cuma kita ini ingin bagaimana konsep dasar itu bisa dipahami oleh para pemula sekali yang betul-betul dari dasar. Jawabannya, ini kita nggak bisa katakan dia mansub sebelum kita melakukan identifikasi. Jadi harus apa yang langkah pertama kita lakukan? Identifikasi fiilnya. Ya, identifikasi fiilnya. Jadi ini hal yang dilakukan. Jadi kita kalau kita katakan itu fiil mansub nanti ada yang fathah, ada juga yang nggak fathah, ini sudah jauh sekali. Ya, untuk pemula susah juga Pak. Kita kembalikan ke konsep dasar yang paling simpel aja. Apa? Identifikasi kata. Lihat, dia fiil. Kalau dia memang fiil, fiil apa? Madin, atau mudhari, atau amr. Nanti langsung ketemulah jawabannya. Oh, ternyata aqbala sama tasabbaba. Dia masuk kategori fiil yang mana ini? Madin, mudhari, atau amr? Madin. Berarti hukumnya bisa nggak mansub kalau fiil madin? Bisa nggak Ibu Bapak? Mastuhun. Bisa nggak pakai mansub istilah itu? Bisa nggak? Ya, saya ulangi. Ini penting, pelan-pelan ya. Kita sudah tahu aqbala dan tasabbaba itu fi'lun madin. Sudah tahu nih. Dan Ibu Bapak sudah hafal betul hukumnya mabni. Sekarang saya tanya, bisa nggak kita gunakan istilah mansub untuk fi'il aqbala dan tasabbaba ini? Bisa apa tidak? Tidak. Iya apa tidak? Tidak. Tidak. Kenapa nggak bisa? Karena fi'il madi pakainya fathah. Tidak berubah. Ya, Akhir kata. karena istilah mansub dipakai buat siapa? Mubra. Iya, dia dipakai buat yang mu'rab. Maka kita tidak berhak menyandingkan, menyematkan gelaran mansub untuk aqwala sama tasabbaba, nggak bisa. Kenapa ya? Karena dia mabni. Kalau mabni ada istilahnya sendiri. Ya, nah karena dia mabni kita katakan mabniun alal fath. Jadi
Tidak semua yang diakhiri dengan fathah bisa serta-merta kita katakan dia mansub. Hati-hati. Jadi itu poin yang kita sampaikan di situ. Ya, baik. Nah, kita kembali sekarang ya. Baru pendahuluan ini. Nah, sekarang lihat, kita sudah tahu sebelah kanan itu jumlah ismiyah, sebelah kiri jumlah fi'liyah. Nah, kadang-kadang kita butuh informasi tambahan gitu, Pak. Contoh, Zaidun Muqbil, Zaid datang. Nah, ada suatu kondisi kadang kita butuh penjelasan tambahan. Apa? Itu Zaid datangnya gimana sih? Butuh kita informasi tambahan. Nah, makanya didatangkanlah kata musri'an. Dia datangnya itu segera, cepat dia, gercep dia, musri'an. Maka lihat di sini. Nah, musri'an di sini dia sebagai hal. Karena dia menjelaskan keadaan Zaid ketika datang. Ini juga sama. Nah, jadi poin yang pertama, ini contoh untuk hal. Jadi dia menjelaskan siapa? Menjelaskan si Zaid ketika datang. Di gimana si Zaid datang itu? Musri', bersegera, cepat, nggak lambat. Ya. Jadi kenapa kita datangkan isim ini? Ya karena kita mau kasih informasi tambahan. Ya supaya kasih tahu nih loh, si Zaid datangnya cepat nih, nggak lama gitu. Kita butuh. Ya, ini poin pertama, ini hal. Karena yang kedua, bawahnya sekarang. Zaidun mutasabbib. Zaid itu bercucuran. Kira-kira kalau ibu bapak dengar kalimat ini, Zaid bercucuran. Itu udah bisa dipahami dengan baik belum nih kalimat? Sudah atau belum? Belum. Belum. Belum, Ustaz. Belum. Sudah jelas belum kira-kira maksud bercucurannya apa? Belum. Belum. Maksud Nah, karena belum itulah, maka kita butuh apa? Isim. Supaya menjelaskan kalimat sebelumnya secara utuh. Jadi kita tahu yang bercucuran itu apa. Keringatnya, air matanya, darahnya, atau apanya. Nah, maka dikasih apa? Arakan. Arakan itu keringat. Jadi yang bercucuran itu apa? Keringat. Nah, jadi dia menjelaskan kalimat secara utuh. Zaidu mutasabbib. Ini pun juga sama. Nah, arakan di sini itu namanya tamiz. Namanya tamiz. Sekarang baca penjelasan baru kita simpulkan secara sederhana. Wa talfadhu anna musri'an ja'a ba'da hadatsin ma'ruf. Kalau kita perhatikan kata musri'an itu dia datang setelah adanya peristiwa yang sudah diketahui. Apa peristiwanya? Al-iqbal. Al-iqbal itu artinya datang. Ya. Jadi sebenarnya sudah selesai nih kalimatnya, sudah sempurna, sudah jumlatun mufidah, sudah kalam. Zaidun muqbil sudah selesai. Aqbala Zaid sudah selesai. Ya. Falamma kana ma'rufan kana al-gharadu min musri'an bayan halati hadzal iqbali wa hayati. Jadi kalimat Zaid muqbil dan aqbala Zaid ini saya kasih tanda lagi supaya lebih jelas. Ini sudah sempurna Ibu Bapak. Sudah jumlah mufidah. Ya, sudah bisa dipahami dengan baik. Ya, sudah bisa dipahami dengan baik. Sehingga ketika dia datangkan, apa tujuannya? Ini tujuannya. Menjelaskan kondisi atau bentuk ketika dia itu datang. Itu fungsi hal. Jadi hal itu menjelaskan bagaimana peristiwa itu terjadi. Orang itu bagaimana ketika datang. Oh, datangnya cepat atau datangnya lambat.
datangnya berkendara atau tidak. Jadi menjelaskan sikonnya itu seperti apa, ketika dia datang bagaimana kondisinya. Itulah fungsi hal. Walihada summiya hal. Karena itu tadi dinamakan hal. Ya, jadi ini poin pertama. Jadi hal itu ibu bapak sekalian, dia kita gunakan, kita pakai, kita datangkan. Sebenarnya setelah kalimat itu udah selesai, udah sempurna. Cuma buat kasih tambahan faedah aja. Nah sekarang perhatikan sama tamyiz. Kita perhatikan nanti akan kelihatan bedanya. Bedanya begitu fundamental sekali sebagai pemula ya. Kita nggak bicara perincian. Kalau perincian pasti akan berbeda keduanya. Cuma kita ingin melihat perbedaan itu secara utuh, secara umum menyeluruh. Itulah jadi pintu masuk buat pemula untuk memahami keduanya. Dikatakan di sini wa amma arakan faqad jaa ba'da hadatsin mubham. Nah, lihat di sini. Jadi kalau tadi hal itu setelah ada peristiwa yang sudah jelas. Kalimatnya sudah sempurna. Kalau tamyiz itu kalimatnya masih mubham. Mubham itu lawan dari ma'ruf. Ma'ruf itu sudah jelas, sudah diketahui. Kalau mubham itu masih nggak jelas, belum diketahui, masih ambigu dia, masih samar-samar gitu. Itu mubham namanya. Makanya beda antara rajulun ma'ruf, udah dikenal nih orang. Tapi kalau antara rajulun mubham, ini nggak jelas, kayak dikenal itu. Mubham. Kenapa kok bisa muncul mubham ini? Sesuatu yang nggak jelas ini kenapa? Katakan di sini, li'anna tasabbuba qad yakunu lil 'araq wa qad yakunu lil ma' wa qad yakunu lisyahm. Karena penyebabnya adalah fi'il tasabbaba atau kata mutasabbib itu sendiri. Jadi ini fi'il juga belum jelas, bercucuran itu belum jelas. Bercucuran apa? Apakah keringatnya al-'araq ataukah al-ma' airnya yang bercucuran atau syahm apa namanya lemaknya itu yang banyak gitu. Ini belum jelas. Jadi kalau ibu bapak katakan Zaidun mutasabbib itu belum mufidah, belum jumlah mufidah. Kenapa? Karena kita yang dengar itu masih bertanya-tanya. Zaid bercucuran, masih geleng-geleng kepala tuh. Bercucuran apa? Kita masih nggak tahu kenapa. Makanya butuh isim untuk menjelaskan. Makanya datangkanlah ini. Sehingga dikatakan di sini walihada, karena demikian kana al-gharadu min araqan tamyiza ahadi hadhil ma'ani. Jadi tujuan kita tulis kata araqan di situ sebagai tamyiz, pembeda, penjelas dari makna-makna yang mungkin terkandung. Jadi langsung kita tentukan, ini yang bercucuran tuh ini loh, bukan yang lain. Sehingga apa? Dengan kita tentukan tadi, bisa apa? Li'izalatil ibham. Untuk menghilangkan ketidakjelasan ibham. Jadi tamyiz itu didatakan untuk menghilangkan ketidakjelasan. Menyibak kesamaran. Itu maksudnya. Kalau hal didatangkan untuk menjelaskan sikon. Dan kalimat itu sudah sempurna. Kalau tamyiz kalimat sebelumnya belum sempurna. Masih bingung kita maksudnya. Idza lihada summiya tamyiza. Tamyiz itu artinya penjelas. Maknanya. Dan khatimah penutupnya musri'an halun mansub. Musri'an ya itu namanya hal, hukumnya mansub. Arakan dia tamyiz dan hukumnya mansub. Jadi baik hal maupun tamyiz itu keduanya secara hukum sama-sama mansub. Jadi kalau ibu bapak bingung di pembahasan ini, maka merujuknya, melihatnya ke pembahasan al-mansub. Nanti di situ ketemu. Ada hal dan ada tamyiz. Dan poin terakhir, baik hal maupun tamyiz itu keduanya adalah isim.
Oke, kalau ibu bapak mendengar ini hal, ini isim. Tamiz, ini isim. Ini secara asal ya, secara asal begitu. Kita bisa katakan dia isim. Baik. Jadi pagi ini sampai sini dulu. Ya, karena pembahasan mustasna ini butuh waktu, butuh pikiran yang masih segar, fresh. Jadi nggak digabung sama yang lain. Meskipun beliau gabung, saya kurang sependapat sama beliau ya. Ini pelajaran nggak bisa digabung. Ya, karena emang ada beberapa pelajaran yang Bapak itu nggak bisa digabung. Kenapa? Kalau digabung jadi buyar dia. Perlu dipisah. Jadi ini harusnya dipisah. Dan nanti kita bahas yang al-mustasna di malam hari nanti, insya Allah. Baik, sampai di sini. Ada yang mau bertanya, Bapak? Silakan bertanya. Kalau ada yang bertanya. Silakan, Saudari Miza. Iya Ustadz, untuk isim-isim yang dipakai untuk hal ini apakah semuanya kata sifat Ustadz? Secara umum ya, kata sifat ya. Sebenarnya bukan kata sifat. Itu pakai versi bahasa Indonesia. Kalau mau lebih enak, pakainya istilah isim mustaq. Dan mustaqnya itu harus al-wasf. Cuma ya ini nanti di pembahasan sorof ya lebih detailnya. Cuma secara umum begitu. Ya, baik Ustadz. Jazakallah khairan. Ya, baik. Ada lagi yang lain mau bertanya? Saya sampai kasih contoh lain untuk yang hal misalkan. Misalkan Ahmadu musallin atau jangan musallin, nanti bingung ya Bapak. Ahmad pergi, zahibun dengan berkendara, rakiban, rakiban. Ya. Atau yang jumlah fi'liyah, zahaba Ahmadu rakiban. Nah, ini mana halnya Ibu Bapak? Kata yang mana? Rakiban yang mansub. Rakiban. Jadi dia hal. Dan sifatnya tambahan. Kalau dia dihilangkan, apakah membuat kalimat itu tidak sempurna Ibu Bapak? Kalau Tidak, rakiban sudah kita hilangkan. tidak. Enggak. Itulah yang tadi disebutkan sama salah satu peserta tadi apa? Dia pelengkap ini. Sifatnya apa? Bukan primer, sekunder aja. Gitu. Ya ini contoh untuk yang hal. Kemudian yang tamyiz misalkan fadho nasir, nama orang ya, nasir. Fadho itu melimpah.
meluap. Tuh. Ini kalau kita berhenti fadha nasiru, udah bisa dipahami belum kalimat ini belum? Belum, masih samar Ustaz. Masih samar. Ini yang melimpah apa? Ilmu, harta, atau apa? Maka kita butuh tamiz. Maka misalkan fadha nasirun ilman. Dia yang melimpah ruah itu apa? Ilmunya. Ya, ilmunya. Kalau ini berarti tadi ini jumlah. Ntar supaya sama. Kita mulai dari jumlah ismnya dulu. Nasirun fa'ilun. Makanya ada orang namanya fa'il atau fayyal. Ya, fayyal itu yang melimpah. Nah, sini baru jumlah fi'liyah. Fardhu nasirun ilmu. Jadi tamiznya yang ilmu. Coba lihat. Ini kalau kita sebelumnya belum belajar macam-macam jumlah, bisa nggak memahami ini dengan baik ini kira-kira Ibu? Tidak Ustaz. Enggak. Coba lihat. Rapi sekali itunya. Susunan urutannya yang beliau sampaikan. Jadi intisari di sebelah kanan tuh. Jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Udah dapat, poinnya dapat, ya sudah. Makanya ini yang kita sampaikan kemarin. Pelajaran 1 dan pelajaran kedua itu intisarinya pelajaran nahwu. Pelajaran 3 dan seterusnya ya pelengkap saja. Ya, ini contohnya. Nah, jadi dengan modal ibu bapak tahu jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, cuma dari yang marfu itu saja, itu udah bisa melangkah kemana-mana sesuai kebutuhan. Baik. Ada yang mau bertanya sebelum diakhiri? Mau tanya Ustadz, yang Silakan. contoh 3-4 itu. Nasirun itu nama orang atau? Nama orang. Oh, nama Nama orang. orang. Jadi Nasir itu Pak Nasir. melimpah gitu Ustadz ya. Pak Iya, Nasir itu melimpah. melimpah. Oh, jadi faldonya itu artinya melimpah itu faldo. Jadi melimpah. Oh iya, iya. Saya tadi agak bingung ya. Terima kasih Ustadz. Ya. Makanya banjir itu al-fayadan. Karena kan melimpah airnya. Jadinya banjir meluap. Ada lagi yang lain? Nanti malam insya Allah kita bahas yang ini ya. Al-mustasna bi'illah. Secara sederhana. Mudah insya Allah al-mustasna bi'illah. Ini saya kasih tahu Ibu Bapak. Ini pelajarannya memang sedikit. Hanya sekian baris per materi. Tapi itu luar biasa muatan untuk pemula. Jadi kalau Ibu Bapak pahami pelajaran yang ada di buku ini dengan baik, itu punya modal dasar yang luar biasa untuk bisa melangkah ke jenjang selanjutnya. Dan ini juga bahan penting dan bagus juga bagi yang sudah pernah belajar untuk merujuk kembali, memetakan konsep. Karena ada orang belajar supaya tahu peta konsepnya. Oh, ini seperti ini, seperti ini. Karena setiap buku punya karakteristiknya masing-masing. Baik, terima kasih banyak untuk kehadirannya Bapak sekalian di pagi hari ini. Saya mohon maaf kemarin belum bisa belajar. Dan selama 3 hari ke depan kita masuk 2 kali supaya sebelum Lebaran mudah-mudahan sudah selesai. Jadi pas malam takbiran itu malam Idul Adha kita sudah selesai. Jadi sudah tuntas pembahasan. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Ahsanallahu ilaikum wa baraka fikum wa yassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, semoga lancar semua urusannya, sukses studinya Ustadz J. Amin. Amin.